Banyak orang yang bilang, hati-hati loh, jangan selingkuh. Ingat, kamu juga punya anak perempuan. Kenapa orang-orang sering mengatakan itu? Berarti sering ada kejadian dikala orang tuanya hobi berzina atau selingkuh, dan itu sering terjadi pula dialami oleh anaknya. Bukan dosanya yang diwariskan ke anak cucu, tapi perilaku zina tersebut bisa dialami oleh anak cucu dan keturunan kita. Sehingga mereka juga berdosa dengan perbuatan zinanya. Apalagi kalau kita tidak mendidik agama terhadap anak cucu kita, tidak mendidik akhlak dengan baik, dan dibiarkan pergaulannya bebas seperti kita, tentunya bahaya bagi anak cucu dan keturunan kita. Walaupun tidak semua seperti itu, ada juga yang orang tuanya jahat, pendosa, tapi punya anak yang baik, soleh, dan sebaliknya. Ada juga orang tuanya yang soleh, tapi anak-anaknya jadi anak yang durhaka. Tapi apapun kejadiannya, kita tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Kita tetap harus berusaha mendidik anak kita supaya keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur berdosa zina, apalagi sampai terjadi kehamilan, dan tentunya kita tidak mau perilaku kita menular ke anak cucu dan keturunan kita. Nah, dalam video ini akan saya sampaikan cara mengatasi bahaya dosa zina supaya tidak menular ke anak cucu. Cepat lakukan dua hal ini. Yang pertama yaitu bertaubat. Bertaubat ini tentunya hal yang diwajibkan apabila kita sudah berdosa, apalagi dosa zina, dosa besar yang dampaknya sangat besar pula terhadap kehidupan kita. Nah, cara bertaubat dari dosa zina ini banyak caranya. Bisa dilakukan dengan cara yang lengkap, yaitu mandi taubat dan sholat taubat. Dan ada juga yang simple, yaitu perbanyak istighfar tiap hari sebanyak-banyaknya. Misalnya tiap selesai sholat fardu atau kapan saja waktunya, yang penting istiqomah tiap hari beristighfar, mohon ampun dari perbuatan dosa zina yang sudah kita perbuat. Tapi dengan syarat kita harus mengakui dan menyesal telah berbuat dosa zina, dan bertekad tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut, dan setelah itu berbanyak istighfar. Selanjutnya yang kedua yaitu apabila sedang hamil dari hasil perbuatan zina, maka Anda rutinkan membaca Al-Quran. Boleh seluruh Al-Quran atau dipilih surah-surah tertentu. Biasanya surah yang dibaca yaitu surah Al-Baqarah, surah Yusuf, surah Maryam, surah Al-Waqi'ah, surah Yasin, surah Al-Mulk, dan lain-lain. Dan setelah beres membaca Al-Quran, dilanjut dengan berdoa, memohon dimudahkan dalam kelahiran, dan anaknya kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, selamat lahir batin, dan menjadi anak yang sukses, dan lain-lain. Silahkan doanya apa saja, sesuai dengan harapan kita sebagai orang tuanya. Nah, prosesi membaca Al-Quran ini lebih bagus dilakukan tiap malam oleh suami dan istri yang sedang hamil. Atau bisa juga dilaksanakan dengan cara mengundang tetangga, dilaksanakan tiap bulan, dari bulan ke-1 sampai bulan ke-9. Boleh. Atau dipilih bulan-bulan tertentu juga boleh. Biasanya disebut 4 bulanan, 7 bulanan, dan lain-lain. Nah, itu sangat penting karena sangat besar pengaruhnya terhadap anak kita. Jangankan anak kita hasil dari perbuatan dosa, anak hasil pernikahan sah pun sangat dianjurkan rutin membaca Al-Quran. Insya Allah
anak yang dibacakan Al-Quran baik ketika masih dalam kandungan atau ketika lahir, bahkan sampai anaknya sudah dewasa, perjalanan hidupnya insya Allah soleh soleha. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau perbuatan zina kita itu sudah lama, sejak dulu, dan anak tersebut sudah lahir? Tidak masalah, lakukan saja dua hal yang saya sebutkan tadi. Ketika kita baru sadar saat ini bahwa dulu pernah berdosa, segera bertobat saat ini juga, dan perbanyak membaca Al-Quran dan berdoa semoga anak kita dijadikan anak yang soleh solehah, dan semoga perbuatan dosa zina kita jangan sampai teralami oleh anak, cucu, dan keturunan kita. Silahkan panjatkan kepada Allah supaya anak kita menjadi anak yang soleh soleha dan dilindungi oleh Allah dari pengaruh buruk perbuatan dosa kita masa lalu. Dan jangan lupa didik anak kita dari sejak kecil, titipkan ke ustadz di masjid supaya ikut ngaji dan supaya bisa sholat, atau di pondok pesantren boleh, bagus. Insya Allah Allah akan ridho terhadap rumah tangga kita walaupun kita punya dosa masa lalu yang sangat keji. Nah, demikian, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.